hari ini umat Islam harus secara serius mengangkat persoalan-persoalan yang senyatanya berdampak kepada kesehariannya. Pendidikan, lapangan pekerjaan, kesehatan, infrastruktur itu penting, tapi infrastrukturnya bukan hanya infrastruktur besar. Air bersih, air bersih mendasar sekali. Jadi saya membayangkan ke depan, kalau fokus kita juga memberikan keseriusan bahwa proses politik itu bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, tapi proses politik itu adalah untuk menggunakan kekuasaan bagi kemaslahatan seluruh bangsa. Di situ proses politik itu. Sehingga ketika umat Islam berpolitik untuk menghasilkan sesuatu, untuk mendapatkan perubahan. Lihat apa yang terjadi di Turki, fenomena di Turki. Kenapa orang seperti Presiden Erdogan disegani, diikuti, meskipun belum tentu secara ideologi setuju dengan Erdogan. Tapi ketika ditanya, Anda mau pilih, saya pilih dia saja. Saya tidak cocok. Kelompok sekuler Turki itu belum tentu nyaman dengan kepemimpinan dia. Tetapi dia sebagai pemimpin yang membawa aspirasi umat Islam, dalam kata santri lah kalau bahasa kita di sini, kaum santrinya di sana, dia berhasil membereskan persoalan-persoalan mendasar. Nah, ini tadi bisa seperti sampaikan sebelumnya, ini akan membuat umat Islam merasa keterlibatan dalam proses politik ini memberikan hasil, dan bahwa kehadiran umat Islam di dalam politik itu tidak menjadi semata-mata rebutan kekuasaan. Kalau rebutan kekuasaan yang diceritakan oleh Bung Fadlizon, kalau rebutan kekuasaan, maka saat itu ngotot Ki Bagus Hadikusumo tidak akan berubah, tidak akan. Kenapa? Tapi mereka sadar bahwa ini bukan semata-mata secara simbolik. Secara simbolik itu hadir Islam dengan 7 kata di dalam Piagam Jakarta, dan kita perlu garis bawahi bahwa sila yang menjadi sila pertama kita yang tadi disebut ini mencerminkan sebuah spirit tauhid yang barangkali sulit cari negara demokrasi manapun yang tidak berdasar agama dengan spirit tauhid seperti kita. Nggak ada. Tauhid itu hadir, dan ini tidak muncul di tempat lain. Ketuhanan yang Maha Esa itu jelas, kata Esa itu. Ini menggambarkan bahwa mereka menginginkan sebuah negara yang menghadirkan, nih yang katakan mereka, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, terlibat dalam perdamaian dunia. Itu 4 itu yang mau dihadirkan. Jadi apapun identitasnya, mereka bilang oke dah, yang identitas kita pinggirkan dulu, tapi 4 inilah kita menghadirkan. Nah sekarang menurut saya ini PR kita, bahwa perjuangan politik bukan untuk menempatkan semata-mata sehingga merasa alhamdulillah ada yang sama. Seperti disampaikan, orang milih itu 2, karena sesuatu yang dia merasa sama dan sesuatu yang dia harapkan. Sama itu bisa jenis kelamin, bisa agama, bisa suku, bisa kebiasaan, macam-macam kesamaan. Nah tetapi kita sudah harus melampaui itu. Dan saya melihat bangsa Indonesia hari ini sudah makin siap, dan umat Islam sudah menunjukkan kematangannya berdemokrasi. Tadi Ustadz Jazir menyebut bahwa kita mengalami krisis kepemimpinan. Kemudian Pak Anwar Abbas menyebut soal keadilan ekonomi. Tadi Ustadz Tony menggarisbawahi soal kiblatnya harus sama, ya. Saya ingin komentari 3 ini langsung dalam sebuah jawaban.
Gini. Sambil konsep ke depan yang mudah dipahami umat. Kameranya ada banyak insya Allah ya. Bisa lihat sana sini. Gini, Ustaz Jazir, rasanya kita tidak krisis kepemimpinan. Banyak pemimpin. Karena pemimpin itu siapa sih? Imam itu disebut imam hanya dan jika hanya ada makmum. Oke. Kalau dia berdiri sholat sendirian, tidak bisa imam. Begitu ada satu orang ikut, maka dia langsung disebut imam. Pemimpin itu syaratnya diikuti secara sukarela. Yang kita krisis itu adalah pemegang otoritas. Banyak pemimpin tapi tidak punya otoritas untuk tanda tangan. Tidak punya. Pemimpinnya banyak. Kenapa? Diikuti sukarela. Anda disebut pemimpin jika kata-kata Anda, perbuatan Anda diikuti secara sukarela, maka Anda adalah pemimpin. Tapi pemegang otoritas, dialah yang punya hak untuk tanda tangan. Untuk tanda tangan apa? Alokasi sumber daya. Nah, ini yang nomor kedua nih. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya. Jadi ketika tadi kita berbicara yang besar biar besar, yang kecil dibesarkan, maka kita membutuhkan pemegang otoritas yang sumber dayanya dipakai untuk membela yang kecil, mengangkat yang di bawah, memberikan kesempatan kepada yang di bawah. Lah untuk apa Anda diberikan kesempatan tanda tangan jika tanda tangan yang Anda miliki itu tidak dipakai untuk janji konstitusi kita, melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan. Jadi yang disebut sebagai pemimpin, pemegang otoritas itu adalah arahnya, kiblatnya konstitusi. Seorang pemimpin di republik ini, pemegang otoritas, dia harus hafal konstitusi. Ini kiblat kita yang disepakati tanggal 22 Juni 1945. Itu kiblatnya yang kemudian diresmikan tanggal 18 Agustus sesudah melewati revisi. Ini pegangannya, kiblatnya di situ. Karenanya yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang serius ketika pegang otoritas membela yang di bawah. Dan kita bicara Indonesia yang luar biasa kaya. Saya sering dibilang, Ustaz Bahasa Nasir, Indonesia itu keunggulannya karena bineka. Saya bilang bineka di Indonesia ini bukan barang aneh. Ya. Keunikan kita itu bukan pada kebinekaannya saja. Ya. Tiongkok bineka, Afghanistan bineka, India bineka. Perbedaan kita dibandingkan yang lainnya adalah di sini ada kebinekaan, tapi di sini pula ada persatuan. Itu keunikan kita, persatuannya, bersatunya. Kalau banyaknya keragaman, banyak tempat lain tapi tidak bersatu. Nah, dulu persatuan itu dibangun dengan kesamaan cita-cita. Tadi disampaikan oleh Bung Fadlizon, kesamaan cita-cita, imagine society. Hari ini persatuan itu dibangun dengan kesetaraan kesempatan di semua bidang, utamanya di ekonomi. Kesetaraan, karena itu ketimpangan dibereskan. Ingin mempertahankan persatuan Indonesia, maka bereskan ketimpangan. Tidak mungkin membangun persatuan, menjaga persatuan dalam ketimpangan. Karena itu pemegang otoritas hari ini dan ke depan adalah pemegang otoritas yang membereskan ketimpangan menggunakan tanda tangan yang dititipkan kepada tangannya. Disitulah pemimpinan dibutuhkan untuk Indonesia ke depan. Al-Hikmah TV, media referensi Islam, dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android